Selamat pagi pemirsa. Hari ini kita akan membahas tentang ISO. ISO itu kepekaan sensor terhadap cahaya. Jadi kalau Anda memotret, itu Anda harus lihat cuaca dulu, cahayanya terang atau redup. Kalau terang Anda beri asa yang ISO yang kecil atau sekitar 100-200. Tapi kalau redup atau dalam ruangan, Anda bisa menggunakan dari 400 sampai 800. Oke, Anda bisa mengikuti tutorial kali ini. Selamat mengikuti. Oke teman-teman, kita mulai aja untuk materi hari ini tentang ISO. Zaman dulu namanya ASA ya, zaman film namanya ASA. Sama saja ISO dan ASA. Oke, apa itu pengertian dari ISO? ISO itu tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Jadi semakin tinggi ISO, itu semakin sensitif sensor terhadap cahaya. Contohnya seperti ini, ya. Kalau cahaya cukup terang, misalnya di outdoor, itu kita cukup menggunakan ISO 100, ya. Tapi kalau rada mendung, kita gunakan ISO 200, ya. Semakin ke kanan, semakin besar ISO-nya, itu cahaya semakin redup atau semakin gelap. Misalnya di gedung kita gunakan 800. Itulah ISO itu seperti ini. Ya, jadi kita harus melihat dulu cahayanya terang atau gelap. Ya, di dalam kamera ini, ya, biasanya tertulis di layar LCD. Ini kecepatan, shutter speed, ini diafragma, simbolnya F. Kalau ISO ada tulisannya ISO. Ya, contohnya di sini ISO 400. Ya, bisa diubah-ubah ini. Bisa auto juga. Oke, di sini semakin tinggi ISO, itu makin tinggi pula noise yang dihasilkan oleh kamera. Noise itu bintik-bintik kecil yang dihasilkan oleh sensor kamera. Ya, tentunya ya berpengaruh terhadap kualitas gambar. Foto kita akan warnanya tidak pekat, lalu ada tutul-tutulnya, bintik-bintiknya. Kalau orang zaman dulu menyebutnya, wah ini foto pecah, ya, foto pecah karena warnanya tidak rapat, warnanya rada soft seperti itu. Itu kalau ISO tinggi. Ya. Nah, ini ada gambaran nih dari ISO 50. Sekarang kamera-kamera terbaru itu ISO-nya sampai 50, paling kecil nih, ya. 50, 100, 200. Nah, ini kalau kamera digital awal-awal itu 400 sudah mulai noise ya. Apalagi 800, ini kamera digital awal. Tapi Anda bisa lihat ya, semakin ke kanan itu bintiknya semakin banyak seperti ini. Tapi kemarin saya mencoba kamera Fuji mirrorless itu 10.000 itu belum ada noise ya. Noise-nya sedikit sekali ya. Seperti ASA 200 atau 400. Yaitu kecanggihan kamera sekarang ini ya. 10.000 asalnya sekitar sini ya. Itu noise-nya masih sedikit sekali. Yaitu perkembangan kamera terbaru. Ya, kalau ini gambar ini masih digital awal-awal ini. Memang kondisinya seperti ini. 400 sudah noise zaman digital pertama kali ya. Apalagi 800. Tapi sekarang di area sini pun sudah minim sekali noise-nya. Ya, ini settingan ISO ya. Jadi kalau Anda motret, itu Anda lihat dulu cahayanya terang atau gelap ya. Kalau terang, misalnya foto di outdoor ya Anda langsung setting 100 atau 200 ya. Ini cahaya mencukupi. Nah, ASA 100 itu kualitas gambar yang bagus ya. Makanya untuk foto landscape, foto produk itu gunakan ISO yang rendah karena membutuhkan detail foto yang tajam ya. Gambar yang bagus, semakin kecil ISO-nya itu warnanya semakin natural sesuai dengan produk, juga tajam ya, warnanya pekat. Yaitu keuntungan dari ISO rendah ya. Makanya di sini untuk foto produk biasanya pakai bleach ya. Karena asanya rendah itu butuh cahaya yang terang ya, seperti itu. Bisa pakai bleach, bisa pakai lampu LED ya. Sedangkan ISO tinggi itu pada saat Anda misalnya foto di gedung atau suasana malam hari, Anda ingin merekam lampu-lampu kota ya. Itu Anda gunakan ISO tinggi. Cuman di sini jangan terlalu tinggi ya, karena kita ketemu dengan noise ya. Nah, ini biasanya kalau foto di gedung ya,
gedung-gedung besar itu plafonnya tinggi, gede, besar. Jadi gedung yang tinggi plafonnya tinggi, gedungnya besar, lebar, Anda paling-paling harus 800 ISO-nya atau bahkan 1000 ya kalau gelap ya, gelap sekali. Kadang gedung kan remang-remang gitu ya. Nah ini contohnya kalau Anda foto wedding, foto rapat, itu Anda butuh ISO yang tinggi. Ya, ini panduan menggunakan ISO, Anda bisa pelajari di sini ya. Misalnya kalau matahari bersinar terang, contohnya di laut atau di salju, Anda gunakan ISO 100 atau 50 kalau ada ya. Lalu kalau mataharinya mulai agak redup ya, bisa pakai 200 ya. Atau bisa window lighting itu dekat window atau dekat jendela, itu gunakan ASA 200. Tapi kalau sudah Anda foto di teras ya, atau mataharinya sudah mulai redup, Anda bisa mulai pakai 400. Lalu kalau di dalam ruangan atau sudah mendekati sunset ini, sudah bisa pakai 700 sampai 800 ini. Sun is starting to set ya. Jadi mulai sunset ini ya. Itu bisa sampai 800. Nah, ini di sini sudah ada noise warning ya. Mulai 800 itu sudah noise warning atau peringatan noise, hati-hati ya. Oke, ini terus sampai ke atas ya. Sampai 1600, bahkan sekarang lebih ya, sampai 25600. ISO-nya bisa tinggi sekali, tapi noise-nya hati-hati ya. Jadi saran saya, jika kondisinya tidak memaksa, gunakan ISO yang rendah ya. Dalam ruangan pun misalnya plafonnya pendek, gunakan 400, jangan sampai 800. 800 kalau plafonnya tinggi dan luas ya, pakai 800. Tapi kalau cuman di kamar, misalnya 3 meter atau 2,5 meter tingginya ya, plafon, itu bisa pakai 400 seperti itu. Karena kita berhadapan dengan noise ya. Oke, ini contohnya ya, moga-moga kelihatan ya di internet ya. Yang sebelah kiri ini Tugu Jogja ya. Sebelah kiri ini pakai ASA rendah ya. Mungkin ASA 400-an ini. Ininya juga nggak tajam, tapi 400. Ini biasanya angka setelah 1000 ke atas ya. Ini Anda lihat, Anda bandingkan item yang kiri dengan item yang kanan ya. Yang kanan itu sudah mulai noise, tutul-tutul dan tidak hitam pekat ya. Hitamnya sudah mulai abu-abu. Demikian juga warna ini, tugu yang harusnya kuning atau krem, ini jadi seperti ini, hampir ke putih ya. Nah itulah kelebihan dan kekurangan kita menggunakan ISO ya. ISO tinggi, ISO rendah ya. Ya, jadi kalau ISO tinggi itu efeknya seperti ini jadinya ya. Warna tidak pekat, gambarnya seperti ngambang ya, nggak tajam ya. Lalu banyak noise-nya tutul-tutul seperti ini. Oke, jelas ya, itulah penggunaan ISO. Jadi kalau tidak terpaksa jangan pakai ASA tinggi. Oke, mungkin itu bahasan saya tentang ISO. Semoga bermanfaat dan selamat ketemu di tutorial selanjutnya. Selamat pagi.